Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu tema, satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayatnya terlebih dahulu dalam kitab Amsal pasal yang ke-24. Amsal 24 kita akan baca bersama-sama pada ayat yang ke-32. Saudara ya, Amsal pasal 24 sama-sama kita baca ayat 32. 1, 2, dan 3. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ayat ini mengajar kita sesuatu yang menurut saya luar biasa. Karena memang firman itu pribadi Tuhan. Dia luar biasa firman Allah itu. Ketika kita mengalami satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang terjadi, yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin itu kejadian atau peristiwa yang kita menyebutnya, memberi nama musibah barangkali. Kesialan kali namanya. Atau kita mengalami situasi yang kita menyebutnya malapetaka. Hal-hal peristiwa kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Yang tiba-tiba terjadi gitu. Misalnya Anda mengalami kerugian dalam dagang saudara. Atau bisnis saudara, modal saudara, keuangan saudara ditipu sama orang. Uang Anda dibawa lari orang gitu. Atau Anda ditipu sama teman join kerja Anda. Atau job Anda, proyek Anda direbut sama orang lain. Atau Anda mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang lain yang jenisnya berbeda. Anda mengalami musibah tiba-tiba, celaka misalnya. Atau kita mendengar berita dari anggota keluarga kita mengalami situasi yang ya sama kurang lebih berita yang kita kurang suka, tidak kita harapkan. Anak kita sakit dan macam-macam hal saudara ya. Perhatikan, mau tidak mau, suka tidak suka, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Semua kejadian yang kita alami, yang menimpa kita. Suka tidak suka, mau tidak mau itu terjadi di depan mata kita. Peristiwa itu kita lihat, orang nipu kita lihat orangnya tuh. Anda dijegal sama orang, Anda difitnah orang, Anda dijelek-jelekin, digosipkan yang tidak baik. Semua itu terjadi terpampang di hadapan saudara. Mau tidak mau mata kita melihat, mata kita memandang. Ayat ini mengajar kepada kita ya. Ketika kita mengalami peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab ajar apa untuk kita? Itu yang paling penting kan. Amsal 24:32 katakan gini. Kalau Anda mengalami musibah, mengalami satu peristiwa yang kita alami terjadi dalam hidup kita, jangan kita cuma memandangnya, jangan kita cuma melihatnya, tapi mari Alkitab katakan, mari kita perhatikan dengan baik, pelajarannya apa buat setiap kita. Atau saya baca ulang satu kali lagi ya, Amsal 24 ayat 32, munculkan ayatnya supaya Anda dapat sesuatu dari perkataan firman dihidupkan di roh kita. Saya baca ulang sekali lagi, aku memandangnya. Yang kita alami mau tidak mau kita memandang, rugi kita ya kan. Ada orang tipu kita lihat, kita memandang. Aku memperhatikannya, aku melihatnya. Ini poin yang penting. Dan menarik suatu pelajaran. Ini yang jauh lebih penting. Jadi firman Allah mengajari kita begini, Tuhan mengajari kita begini. Kalau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, ngalami kejadian-kejadian yang rasanya bikin kita bimbang, goncang dan ragu. Alkitab ajar gini, jangan kita cuma melihatnya saja. Jangan kita memandang peristiwa itu hanya dipandang saja, tapi coba belajar perhatikan apa yang terjadi sama kita. Coba perhatikan apa yang kita alami dalam hidup kita, dalam kerjaan kita, menimpa rumah tangga kita. Jangan cuma dilihat. Jangan cuma dipandang sambil bengong, dipandang cuma remes-remes tangan. Sial ya nasibku ya, kok malang nasibku. Aku udah setia percaya sama Tuhan kok ngalami gini. Jangan kita hanya berhenti pada titik memandang masalah kita, merenungi dan melihat masalah kita, selesai berhenti sampai di situ. Coba belajar memperhatikan dengan baik apa yang terjadi pada kita.
Terjemahan bahasa Inggris pakai kata consider, dikatakan then I shall and consider. Ini sangat menarik. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, menimpa kita, kejadian yang menggetarkan hati kita, rasanya nggak terima gitu loh kita. Kok saya ngalami gini sih, kok jahat betul sih orang itu, macam-macam hal gitu. Jangan cuma dilihat, cuma memandang, cuma nangis tok, cuma putus asa, cuma menyerah. Tapi cobalah yang menimpa kita, itu kita memperhatikannya, belajar untuk memperhatikannya apa yang kita alami. Tidak cukup berdiri di situ. Alkitab katakan begini, dan apa kata firman Allah? Menarik suatu pelajaran. Ini yang penting. Tuhan ajar apa ya saya lewat masalah ini? Nah itu penting. Anda pernah nggak bertanya seperti itu? Ngalami situasi kejadian yang tidak enak. Pernah berpikir nggak? Ini dapat instruksi apa ya dari Tuhan? Ini Tuhan mau kasih pelajaran yang baru apa buat saya? Tuhan mau kasih tahu apa lagi nih sama saya? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Ketika mengalami sebuah kejadian nggak nyaman terjadi sama kita. Alkitab kasih tahu sama kita. Pasti ada instruksi dari sorga itu. Ada instructionnya, pasti ada tujuannya, pasti semua yang terjadi yang Tuhan izinkan menimpa kita, itu pasti ada pelajaran rohaninya tingkat tinggi buat kita. Pasti ada sesuatu yang baru Tuhan kasih tahu sama kita untuk kita belajar. Jangan cuma dilihat, jangan cuma dipandang. Coba Anda lihat statement saya ini pada gambar berikutnya. Jadi sesungguhnya begini, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dengar baik-baik, di situ pasti ada pelajarannya dari Tuhan. Di situ pasti ada instruksinya Tuhan untuk kita. Ada sesuatu yang Tuhan kasih tahu sama kita untuk kita melakukannya. Apa ya itu? Nah itu yang penting. Jangan cuma menyerah kalah. Satu contoh yang paling mudah untuk saya sampaikan sama saudara. Misalnya ya, untuk Anda lebih melandas mengerti firman Allah. Karena contohnya pandemi COVID-19. Ini kan sebuah kejadian, situasi kondisi yang cukup lama kita alami. 2,5 tahun lebih. Coba lihat ini, gambar ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi, mata kita semua memandang itu kan. Lihat itu semua kan. Dan Alkitab mengajar kita, jangan cuma memandang, jangan cuma melihat peristiwa yang terjadi. Tetapi gini, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa ambil dari masa pandemi 2,5 tahun itu? Ini peristiwa menimpa dunia loh, terjadi terpampang di depan mata kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tahu sama kita. Ada instruksi langkah-langkah yang kita mesti lakukan. Pasti ada pelajaran-pelajaran baru yang Tuhan kasih sama kita. Lewat masa pandemi yang cukup berat 2,5 tahun kita alami. Jangan cuma dilihat, ada orang mengatakan gini, ya Pak Pendeta, pandemi COVID-19 pada masa corona, kita belajar banyak ya Pak. Belajar apa Bu? Belajar bersih-bersih cuci tangan. Masa cuma belajar itu saudara ya. Ada juga orang berkata gini, puji Tuhan ya Pak Pendeta, Pak Gembala, masa pandemi corona COVID-19 itu ada banyak pelajaran ya dari Tuhan. Ternyata Tuhan punya sesuatu. Belajar apa Pak? Ya belajar masa pandemi itu kan semuanya nggak boleh kerja, semuanya work from home kan, kerja di rumah, sekolah tutup, itu yang namanya sarana transportasi umum, udara, laut, darat, semua nggak bisa, jalan-jalan nggak bisa, semua di rumah ketakutan. Pelajarannya apa? Saya bisa dekat sama keluarga. Ya menurut saya biar nggak ada masalah, nggak ada pandemi sekalipun, ya harusnya kita dekat sama keluarga. Suami ya dekat sama istri, orang tua ya dekat sama anak, anak ya dekat sama orang tua. Nggak tunggu pandemi datang gitu loh maksud saya. Nggak nunggu masalah malapetaka kesulitan datang sama kita. Harusnya memang kita dekat sama keluarga. Tidak boleh berkat menjauhkan kita dari keluarga. Masalah nggak boleh menjauhkan. Keluarga itu sangat berharga buat kita. Pasangan hidup kita itu berharga. Anak-anak kita itu berharga. Jadi menurut saya, ya boleh-boleh juga sih orang katakan itu pelajarannya. Tapi menurut saya harusnya apapun terjadi sama kita, ya kita mesti dekat sama keluarga.
Kalau toh ada orang berkata, ini loh Pak Pendeta pelajarannya pada masa pandemi. Yaitu menurut saya pelajaran yang dikedangkalan, dangkal saja itu pelajarannya. Padahal Tuhan ingin mengajar kita itu lebih dalam sebetulnya. Ada instruksi-instruksi pemberitahuan pelajaran yang lebih dalam. Tuhan mau bawa kita semakin mengerti akan pribadi Tuhan. Bukan cuma kedangkalan, cuma belajar cuci tangan bersih-bersih. Ya nggak ada pandemi juga kita mesti bersih kan. Mesti belajar cuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Nggak nunggu pandemi datang kan. Tapi intinya masa pandemi itu ada banyak pelajaran. Gereja semua tutup, dipaksa tutup. Iya kan, sekolah pun begitu, semuanya. Kendaraan umum pun tidak ada yang jalan waktu itu. Karena penularannya tingkat tinggi, semuanya di rumah. Di situ kita melihat, kita nggak punya daya. Di situ kita cuma melihat, wah Tuhan itu dahsyat. Yang kita lihat cuma Tuhan, hanya bergantung sama Tuhan. Cuman kita sama Tuhan, tidak ada lagi kita bisa andalkan waktu itu. Saudara coba, ketika kita ngalami seperti itu, pelajaran apa sih? Coba lihat ini ya. Daniel pasal 11 ayat 32b. Kalimatnya seperti ini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, Anda semua dan saya baca ayat ini sama-sama. Menjadi ingat-ingatan buat setiap kita. Daniel 11 ayat 32b. Mari sama-sama baca 2 dan 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Banyak orang ketika mengalami peristiwa yang berat, pandemi termasuk salah satunya itu, atau ditipu orang, dirugikan orang, dibawa lari uang kita, atau kita mengalami musibah bencana yang lain, ada orang menjadi lemah. Ada orang menyalahkan Tuhan, ada orang kepahitan sama Tuhan, ada orang mulai ngomel, ada orang mulai mundur teratur dari imannya kepada Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan deh, nggak usah ibadah ke gereja, bahkan udah sedikit tinggalkan pelayanannya. Dia mulai pundung, dia mulai purik kata orang Jawa. Dia mulai apa ya, nggak seneng sama Tuhan gitu. Kok saya ngalami gini, nggak siap gitu. Padahal Anda mesti ngerti gini, setiap peristiwa yang tidak nyaman yang terjadi di depan mata kita, jangan cuma dilihat, belajar memperhatikannya dengan cermat dan ambil pelajarannya apa dari Tuhan. Percaya gini, tidak ada masalah, musibah, apapun yang terjadi, termasuk kerugian, termasuk situasi yang kita nggak senang kok terjadi sama saya. Yakinlah atas seizin Tuhan itu pasti ada pelajarannya. Jadi langsung pikiran positif, ini pelajaran baru apalagi dari Tuhan. Bisa nggak ya kira-kira kita begitu? Ngalami yang nggak nyaman, langsung mikirnya kita positif. Ini pelajaran baru apalagi dari Tuhan. Mungkin kita disuruh sabar. Tapi kalau orang nggak kenal Tuhan, ya dia pasti ngomel. Tetapi kalau orang ngerti pelajaran apa, makanya ayat ini menarik. Dikatakan, saya baca ulang sekali lagi ya, Daniel 11:32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, ini kata kuncinya, dia akan bagaimana? Akan tetap kuat dan akan bertindak. Ada banyak orang ketika dia mengalami persoalan ujian hidup, macam-macam keadaan, jalannya buntu kah? Ada orang itu justru kuat gitu, bahkan bertindak. Ada yang lemah. Anda mau yang mana di antara dua ini? Anda bersedia atau tidak? Anda siap atau tidak? Kalau misalnya sesuatu yang kita alami terjadi di depan mata kita, kita lihat yang gak nyaman tadi, ada siap tetap kuat atau ada jadi lemah saja? Anda bersedia gak tetap kuat? Bukan cuma hanya kuat, tapi bertindak. Saya ingat Pak Roni Daud Semyon pernah cerita kesaksian sama saya, bercerita begitu ya. Ketika awal-awal beliau kena corona yang awal itu ya, corona yang alfa, betul, alfa yang pertama ya, yang belum ada obatnya, yang rumah sakit dokter medis kebingungan, ini sakit apa, ngobatinya bagaimana, nggak tahu obatnya apa, perlakuannya seperti apa, nggak tahu gitu, bingung dokter pun waktu itu. Alfa itu kan yang pertama, medis nggak ngerti caranya bagaimana, baru banget, itu kan kena mati. Pak Roni cerita sama saya, dia pun kena waktu itu nafasnya udah pendek. Udah ngap-ngapan nafas, cuma dikasih vitamin. Lalu apa yang beliau saksikan pada saya?
Dia menguatkan imannya. Dia menguatkan percaya dengan cara apa? Beliau pemuji Tuhan, dia nyanyi muji Tuhan. Nafasnya pendek, dia pakai teriak nyanyi muji Tuhan. Tuhan tolong saya, aku percaya ke penyembuh dan segala macam. Bahkan bukan cuman, saya ingat ini kesaksian, bukan cuman menguatkan imannya, tapi imannya bertindak. Masih nelponin jemaatnya yang kena corona di rumahnya kah atau di rumah sakit, masih diteleponin, didoakan, padahal dia sendiri ngalami masalah dengan itu. Itu namanya bertindak. Saya berharap lewat firman Allah ini ada bisa menangkap sesuatu. Biarlah kita itu jadi orang Kristen, kalau kita ngalami sesuatu yang gak nyaman, tetap kita kuat. Anda siap bersedia atau tidak? Atau kita pilih gini, lemah saja deh, mundur saja deh gitu. Atau Anda siap begini, aku mau tetap kuat, bahkan bertindak. Masih bisa jadi berkat buat orang, masih bisa mendoakan orang, masih bisa kasih nasihat orang. Padahal kita dalam kesulitan. Rahasia, orang tetap bisa kuat, bahkan tetap bisa bertindak. Kasih kekuatan sama orang, kasih support sama orang, semangat sama orang. Rahasia kata kuncinya pada ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan dia akan tetap bertindak. Rahasianya di mana? Hadapi musibah, hadapi masalah, kok dia bisa kuat? Kok dia bisa bertindak untuk berdoa, nelpon orang? Kok bisa ya? Rahasianya karena dia mengenal Allahnya dengan benar. Saya rasa ini penting buat kita yang saya sampaikan. Yang Tuhan ingatkan untuk saya bagi sama saudara. Rahasianya adalah mengenal Allah. Mengenal Tuhan kita. Orang Kristen, anak Tuhan, termasuk pribadi kita masing-masing. Kalau kita kenal betul siapa Tuhan Allah yang kita sembah, hadapi masalah, kita gak takut. Hadapi masalah berat terjadi di depan mata kita gak akan mundur. Kita tidak akan kecewa, kita tidak kepahitan. Kita kenal betul Tuhan Allah kita kok. Saya percaya dengan kita ngalami masalah demi masalah, itu semakin bertambah pelajarannya dari Tuhan. Tahun kemarin ngalami masalah ini, tahun sekarang ngalami masalah ini. Itu instruksi Tuhan baru lagi. Tuhan memberitahu pelajaran yang baru lagi kepada kita. Dulu mungkin kita hanya kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Sekarang kita ngerti, dia pembela saya Pak. Dia penolong saya. Nanti Anda ngalami masalah keuangan, Tuhan pulihkan Anda diberkati. Dia itu sumber berkat saya loh Pak. Dia berkati saya luar biasa. Ada seorang anak Tuhan bersaksi kepada saya ketika beliaunya sakit saya kunjungi. Ini anak Tuhan ini bersaksi pada saya justru masa pandemi corona 2,5 tahun. Justru pekerjaannya diberkati Tuhan luar biasa. Saya berkata amin, itu janji Tuhan. Orang lain susah cari proyek, cari job. Ini beliaunya malah alami berkat yang luar biasa. Selalu tambah baru pengenalan kita. Pelajarannya baru terus dari Tuhan saudara. Sekarang kita kenal, dia sumber berkat loh Pak. Nanti kadang-kadang dia pembela loh Pak. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan lebih dalam saudara. Bukan hanya kenal dia mengampuni dosa kita. Makin dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nanti kalau kita hadapi masalah kita gak takut. Dulu aku ditolong, sekarang memang masalahku berat. Aku yakin tetap Yesus Tuhanku sanggup menolong aku. Tetap kuat. Bahkan bisa bertindak. Dalam situasi yang berat tetap dia tenang. Tetap bisa kasih kuatkan orang. Bisa nasihati orang. Bisa dorong orang. Ayo tetap setia sama Tuhan. Sini aku doakan kamu. Kok bisa ya? Dia hadapi masalah doakan orang punya masalah. Kenapa imannya tetap kuat dan tetap bertindak? Karena dia mengenal Allahnya dengan benar. Dengan lebih dalam. Terus bertambah. Ada siap atau tidak, bersedia atau tidak untuk kita punya iman yang kuat dan bertindak. Rahasianya di mana? Kenal Allah kita. Dan tidak ada cara lain untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan Allah kita lebih dalam. Lewat cara apa? Lewat problem. Makanya saya setuju banget ketika seorang teman hamba Tuhan berkata problem itu is good. Masalah itu baik. Baiknya di mana? Saat Anda mengalami masalah, disitulah Anda mengenal perbuatan Allah yang ajaib.
Jadi padang gurun, masalah, disitulah tempatnya mujizat. Disitulah tempatnya pengenalan akan Allah. Tambah lagi saudara. Makanya di tengah kesulitan harus bertumbuh. Coba lihat ini, 2 Petrus 3 ayat 18. Perhatikan ayat ini ya. Saya baca ayat ini buat setiap kita. Tetapi dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan perhatikan apa? Dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya dikatakan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan mau sekalipun dalam situasi yang berat, coba lihat statement ini, gambar ini berikutnya next. Justru dalam situasi yang sukar dan sulit, Tuhan mau begini, kita harus bertumbuh dan terus bertumbuh dalam kasih karunia. Tadi kita baca dalam pengenalan akan Tuhan, terus tumbuh meskipun hadapi masalah. Justru yang Tuhan mau, Tuhan suruh kita terus bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Pengenalan akan Tuhan itu yang terus bertumbuh membuat kita kuat bertindak. Kuat bertindak itu karena pengenalan. Luar biasanya Tuhan ya. Dalam situasi masalah yang terjadi, yang menimpa. Ada dulu saya ingat pada masa-masa pandemi. Orang kayaknya ada bicaranya berpikir Tuhan tuh kok bingung ya. Gak bisa mengatasi pandemi. Karena maklum ya, pandemi yang terjadi bukan 1 bulan, 2 bulan, 2,5 tahun. Saya pun dulu sempat berpikir sebagai hamba Tuhan juga, ini kapan selesainya ya? Jangan-jangan gak selesai nih pandemi gitu saudara. Karena udah saking lamanya 2 tahun lebih. 2 tahun gak main-main loh, lama banget loh saudara. Kita berpikir kayaknya gak ada akhirnya ya. Tiap hari seperti itu kita. Tapi percaya begini, kurang tepat kalau kita mengatakan seperti Tuhan kebobolan. Enggak lah, semua yang terjadi di alam semesta, termasuk kejadian-kejadian, peristiwa yang menimpa hidupmu dan hidupku, semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali semua yang terjadi dalam hidup kita. Anda percaya enggak? Sorga itu aktif, sorga terus bergerak. Sorga enggak pernah diam. Kalau Anda mengatakan pandemi itu, masa pandemi itu Tuhan kebobolan, kecolongan. Enggak ada cerita itu. Ada satu contoh saya coba tunjukkan. Jadi sebetulnya semua peristiwa yang kita alami, itu 2 macam. Sebelum kejadian Tuhan bisa beritahu kepada hambanya, kepada kita. Atau setelah kejadian baru Tuhan kasih tahu. Coba lihat ini dulu. Tuhan pernah memberitahu Abraham ketika akan menghukum Sodom dan Gomora. Lihat Kejadian 19 ayat 29. Saya baca dengan cepat. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Lihat. Dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Anda ingat kisah Abraham ini kan? Jadi dalam cerita ayat lengkapnya. Ketika Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora. Ditunggang balikan. Api keluar turun dari langit, api keluar dari tanah itu. Dari atas dari bawah, itu api dan belerang keluar. Itu pernah kejadian yang sangat langka. Itu sebuah kejadian yang sangat hebat di belahan bumi di bagian timur tengah sana. Sodom Gomora, kota itu dilenyapkan, dihancurkan dengan api dan belerang dari langit. Boom, kayak meteor turun. Dari bawah keluar itu pecah tanah, keluar api, bayangin. Itu kejadian tak terpikirkan dan tidak terjadi lagi zaman sekarang. Anda lihat dari atas loh turun itu api, dihancurkan saking banyaknya dosa. Nah sebelum itu terjadi peristiwa yang sangat hebat yang belum terulang lagi. Itu Allah beritahukan loh kepada Abraham, aku mau hancurkan. Bla 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 dan seterusnya. Sebelum peristiwa terjadi Allah beritahu. Saya percaya masa pandemi pun sama. Itu pasti ada orang-orang juga hamba-hambanya, nabi-nabinya diberitahu sama Tuhan. Ada sebuah peristiwa yang mau kejadian sama kita. Tuhan bisa beritahu kita lebih dulu. Tidak mustahil diberitahu lewat pengajaran firman seperti ini. Saya percaya, saya punya iman begini. Bobotnya firman pengajaran
itu sama dengan firman nubuatan. Karena ini kan ayat menyingkapkan ayat. Kejadian yang belum terjadi itu bisa jadi disingkapkan lewat firman loh. Disiapkan. Nanti begitu teng ada kejadian, Anda ingat, oh iya ya, firmannya kemarin ngomong begini ya. Firman pengajaran itu bobotnya dengan firman nubuatan sama loh. Ya, belum kejadian udah diberitahu dulu. Nanti kejadian baru ada sadar, iya kemarin firmannya ngomong begini. Anda udah disiapkan. Sebelum peristiwa terjadi diberitahukan. Jadi percayalah, bukan kecolongan. Semua kejadian menimpa. Makanya perlu kita mengenal dengan lebih dalam siapa Tuhan Allah kita. Saya kasih contoh yang lain. Kejadian yang berat terjadi, baru Tuhan nanti beritahukan, baru kita kagum, kok dahsyat Tuhan. Kisah Yohanes 11 ayat 6 sampai 14. Saya baca langsung ayatnya, saya cerita pendek. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Terus karena itu Yesus berkata dengan terus terang, ayat 14, Lazarus sudah mati. Ada tahu ceritanya kan? Ingat keluarga Maria, Marta, Lazarus. Maria, Marta kasih tahu sama Yesus, orang yang kau kasih sakit keras. Alkitab katakan apa? Yesus gak langsung datang. Sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia berada. Sampai hari keempat nyampe Betania, Lazarus mati. Lalu Marta berkata gini, coba engkau datang beberapa hari yang lalu. Dia gak mati Tuhan. Tapi tiba-tiba Yesus berkata begini, Marta, kalau engkau percaya kepadaku, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Yang mati akan dibangkitkan. Kamu akan lihat kemuliaan Allah. Sudah lihat, hari itu mujizat kemuliaan dinyatakan. Bukan orang sakit sembuh, tapi orang mati dibangkitkan. Kemuliaannya lebih besar. Mujizatnya lebih besar. Itu keyakinan saya. Kalau kita mengalami masalah yang besar, pasti di dalam masalah itu ada mujizat yang besar. Pasti di dalamnya ada berkat Allah yang lebih besar. Selalu Tuhan sediakan di masalah yang besar, kemuliaannya lebih besar. Jadi Anda percaya, hanya orang yang mengenal Allah lebih dalam ngerti kemuliaan itu. Jadi kadang-kadang kita masuk masalah dulu, ngalami masalah dulu, baru kemuliaan dinyatakan. Kayak cerita Sadrak Mesak Abednego masuk dalam dapur api, di situ kemuliaannya dinyatakan. Daniel masuk dulu dalam gua singa, tapi Daniel lihat kuasa Tuhan nyata. Bisa begitu. Sebelum kejadian Tuhan beritahu, tapi ini masuk kejadian dulu, sengaja dibikin masuk. Tapi di situ kita lihat, wah Tuhan dahsyat, kemuliaannya dinyatakan. Jadi hari ini saya mau bicara tentang pengenalan. Kalau Anda perhatikan Matius 16 ayat 13 sampai 15, mungkin tidak usah dibaca karena waktu kita terbatas. Satu kali Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kata orang siapaku ini? Mereka bilang macam-macam. Ada yang berkata, engkau ini adalah Elia, engkau Yeremia, engkau salah satu dari nabi yang lain. Yesus gak puas. Lalu menurut kamu siapa kau ini? Gak ada yang bisa jawab. Petrus tiba-tiba jawab, engkau ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maksud saya begini, kenapa Yesus sampai 2 kali bertanya? Menurut kata orang, menurut kamu siapa kau ini? Apa kamu kenal aku? Apakah Yesus punya masalah dengan self image? Punya masalah dengan gambar diri? Gak ada masalah. Tapi Yesus ingin para muridnya mengenal siapa dia. Gitu. Pagi ini pun sama. Tuhan ingin setiap kita mengenal akan pribadinya. Ada siap gak mengenal pribadinya? Orang yang mengenal pribadi Tuhan dengan benar, hadapi masalah seberat apapun juga yang terjadi di depan matanya. Goncangan yang berat terjadi di depan matanya. Dia bukan cuma ngeliatin bengong sedih nangis. Tapi dia akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Dia mengenal siapa Tuhan Allahnya. Pengenalan ini menentukan. Dan pagi ini saya ingin membawa saudara gini. Kenali dia dalam kemuliaannya. Coba lihat gambar ini sedikit saja. Tuhan ingin kita mengenal dia lewat faith to faith. Dari satu iman kepada iman lebih besar, strength to strength. Dari satu kekuatan Allah sampai kepada kekuatan lebih besar. Grace to grace, dari kasih karunia-Nya kepada kasih karunia lebih besar. Tapi ini semua bawa saudara sampai kepada pengenalan tingkat yang tertinggi. From glory to glory. Anda pernah belajar ini?
Dari satu kemuliaannya Allah. Dan Tuhan nyatakan, perkenalkan pada kita kemuliaannya yang lebih besar. Saya tutup dengan ayat ini. Perhatikan Amsal 25 ayat yang kedua. Mari sama-sama kita kunci pengajaran firman dengan ayat yang terakhir ini. Amsal 25 ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Firman Allah katakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Suka rahasia. Belum kejadian, kita gak ngerti apa-apa rahasia. Tuhan beritahu pada kita. Lewat firman kah? Atau lewat suaranya datang kepada kita? Atau kita dibawa masuk kejadian beleng gitu. Ngalami kerugian, ditipu sama orang. Dan segala macam kejadian yang kita sebut musibah, malapetaka, kesialan. Kayak bagaikan Sadra, Mesak, Abednego. Beleng masuk dalam dapur api. Tapi di situ tiba-tiba Tuhan datang dalam kemuliaannya. Itu kan sebetulnya kita gak ngerti. Makanya kadang-kadang orang kalau gak kenal Allahnya pasti ngomel. Kok ngalami masalah sih? Kok rugi sih? Kok goncang gini? Aduh panas rasanya kayak api gitu. Tapi lihat ya, memang kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Alkitab katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kita tidak bisa menyelami ya apa yang dikerjakan oleh Allah dari awal sampai akhir. Betul-betul rahasia. Tapi meskipun kita gak ngerti rahasia, orang yang kenal Allahnya tahu di balik api, di balik musibah itu ada kemuliaan besar dinyatakan. Rahasia tapi nyata pertolongannya. Nah, kata kemuliaan kalau dalam bahasa Ibrani itu kavod atau kabot. Artinya bobot. Bukan bobot berat badan saudara ya. Tapi the quality of life. Ini bicara tentang rahasia kehidupan Allah. Rahasia kemuliaan Allah yang berkualitas. Hidupnya Allah itu berkualitas. Apa yang dibuat Allah itu penuh kualitas, penuh bobot. Sampai kita kagum. Ternyata dibalik semua yang kita alami. Yang kita gak ngerti rahasia itu. Yang kita lihat dahsyat ya pertolongannya. Dan kuncinya cuma satu. Yang bisa bikin kita kuat. Kita bertindak. Itu kenapa? Kita kenal siapa Tuhan Allah kita. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini, pengenalan kita semakin dalam. Hanya dengan rahasia mengenal Allah inilah tidak ada kata mundur. Karena kemuliaan Allah itu berbobot. Kavod. Ini bicara tentang kualitas hidup Allah yang berbobot. Semua yang dia kerjakan berbobot. Meskipun rahasia gak ngerti. Nanti Anda akan lihat bobot kemuliaan itu. Lebih besar daripada penderitaan kita, masalah kita, kesulitan kita. Sampai kita kagum, memang mengalami masalah kemarin. Tapi Tuhan ganti dengan berkat-Nya yang luar biasa. Aku kemarin memang sakit, tapi Tuhan sembuhkan aku sekarang lebih sehat. Kemuliaan Allah itu berbobot saudara. Yang penting jangan mundur, tetap kuat dan bertindak. Rahasia di mana? Kenal siapa Tuhan Allah kita. Kemuliaannya nyata atas setiap kita.